南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ One Piece chapter 1187 berjudul Penyebab. Reju Vinsmoke sedang berjalan melewati sebuah padang rumput saat melihat seekor anak itik yang buruk rupa dikepung oleh beberapa angsa. Melihat anak itik itu ketakutan, Reju segera menggendongnya dan melindunginya. Dengan tatapan tajam, ia menunjuk ke arah para angsa sambil memarahi mereka agar berhenti mengganggu makhluk yang lebih lemah. Para angsa yang semula bertindak galak langsung ciut dan mundur ketakutan. Sementara itu, anak itik tersebut merasa aman di pelukan Reju. Di balik sifatnya yang dingin, Reju kembali menunjukkan sisi lembutnya dengan melindungi makhluk yang tidak mampu membela diri. Luffy akhirnya berhasil menembus pertahanan Imu. Dengan haki yang menyelimuti tinjunya, ia melancarkan serangan telak yang menghantam wajah sang penguasa dunia. Benturan dahsyat itu memecah udara. Gelombang kejut menyapu seluruh hutan Elbaf hingga pepohonan berguncang hebat. Darah mengalir dari wajah Imu. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran itu, sosok yang selama ini dianggap tak tersentuh berhasil menerima serangan langsung dari Luffy. Setelah serangan Luffy, Imu membuat aura hitam terpencar ke segala arah. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh hutan Elbaf hingga pepohonan raksasa tercabut dan berterbangan. Luffy yang melihat kondisi Loki langsung berteriak, "Kau terluka parah, beristirahatlah sebentar." Loki pun menjawab, "Istirahat? Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa sialan?" Meski darah mengalir dari wajahnya, Loki tetap berdiri tegak. Aura hitam Imu perlahan berkumpul di sekeliling tubuhnya Loki. Imu tak memberi kesempatan kepada siapapun untuk bernapas. Setelah mengaktifkan teknik stigma, ia langsung mengumpulkan aura hitam keunguan di telapak tangannya. Dalam sekejap, energi itu berubah menjadi bola raksasa yang berputar dengan tekanan luar biasa. Pancaran kekuatannya membuat udara bergetar, sementara hawa panas dan aura gelap menyelimuti seluruh medan pertempuran. "Apa ini? Ini tidak panas, tapi bukan api hitam," ujar Loki sambil mengamati bola energi misterius tersebut. Loki langsung menyadari bahaya teknik tersebut. "Sialan, apa-apaan ini?" Kekuatan itu terus menyebar. Tanpa membuang waktu, Loki segera memberi instruksi. "Cepat, kita harus memotongnya dari atas." Pedang itu jatuh di sana. Jurus stigma yang dilepaskan Imu tiba-tiba berubah wujud. Energi hitam itu membeku menjadi sebuah bongkahan es raksasa yang jatuh dari langit. Dengan kekuatan dahsyat, benturan kerasnya mengguncang seluruh medan perang. "Apa-apaan? Es apa ini?" teriak para kru Luffy menyaksikannya. Loki pun terkejut. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Es ini bukan sekadar es biasa. Rasanya seperti membekukan napas. Di sisi lain, para kru Luffy tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Ini lebih seperti berlian. Mustahil, bahkan tidak bisa dihancurkan. Mereka mencoba memecah bongkahan itu, tetapi serangan mereka sama sekali tidak memberikan hasil. Sementara semua orang masih kebingungan. Nami justru menyadari sesuatu. "Hei, lihat ke belakang." Palu Ragnir milik Loki pun terjatuh tepat di belakang para kru Luffy. Sebuah balok es raksasa menghantam Loki dengan keras hingga tubuhnya terpental dan terjatuh ke tanah. Kru topi jerami yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut. Tak menyangka serangan mereka benar-benar mampu menjatuhkan sang pangeran raksasa. Loki terbatuk keras sambil memuntahkan darah. Dengan napas yang tersengal, salah satu kru Luffy berkata bahwa dadanya Loki telah tertusuk, membuat semua orang semakin panik. Namun, keadaan berubah seketika. Brook menyadari balok es yang menimpa Loki mulai mencair. Brook yang melihatnya langsung berteriak, menyebut nama Putri Shuri. Di saat yang sama, seluruh kru topi jerami kembali menoleh ke arah balok es yang perlahan meleleh, menyadari bahwa situasi belum benar-benar berakhir. Luffy terus berlari menghindari kejaran serangan Imu yang melesat tanpa henti. Gumpalan kegelapan itu bergerak layaknya makhluk hidup, terus membuntuti setiap langkah Luffy. Di kejauhan,
Imu hanya membunyikan tanda hitam di tangan dekat wajahnya. Dengan satu sentuhan, jurus itu kembali berubah arah dan terus mengejar targetnya. Luffy berusaha memperlebar jarak. Tetapi serangan tersebut bergerak jauh lebih cepat. Tombak kegelapan raksasa itu membelah langit, mengejar Luffy tanpa memberi sedikit pun celah untuk berhenti. Pertarungan kini berubah menjadi aksi kejar-kejaran mematikan. Sementara Imu mengendalikan jurusnya dari kejauhan. Sementara itu, perhatian beralih ke lokasi Zoro di desa barat. Di hadapan Summers, Zoro berdiri dengan tenang. Zoro langsung menegur Summers karena telah merusak pesta yang mereka rayakan bersama rekan-rekannya. Dengan tenang, Summers menjelaskan bahwa ia datang untuk membawa kembali anak-anak yang telah ia culik. Dan rekannya akan membawa anak-anak kembali dari desa sebentar lagi. Setelah itu, kami akan pergi dari hadapan kalian. Mendengar penjelasan Summers, Zoro pun menjawab bahwa rekannya juga sedang menuju ke desa. Tapi aku tidak yakin rekanmu akan ke sini. Mendengar ucapan Zoro, Summer pun ingin mengetahui alasannya. Zoro pun menjawab, rekanmu akan mati. Summers kemudian melancarkan serangan dengan memunculkan duri-duri hitam raksasa yang menyembur dari tanah, mengarah lurus ke Zoro. Hujan deras mulai turun di desa barat. Di tengah kekacauan itu, Sanji mengamati monster raksasa yang terus mengamuk. Sanji mulai memahami situasinya. Menurutnya, masalah nomor satu adalah monster itu terus berusaha menculik anak-anak dari para ibu raksasa. Namun kemudian, Sanji menyadari masalah yang lain. Masalah nomor dua, monster itu ternyata adalah seorang wanita. Meski begitu, ia juga tidak bisa menyelamatkan anak-anak karena ada prioritas lain yang harus dihadapi. Sanji kemudian berkata, masalah nomor tiga, bahwa ia tidak tahan mendengar wanita menangis. Apa tidak apa-apa jika tidak ikut campur dalam pertarungan itu? Karena ia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekeliling mereka. Para ibu terus menangis sambil memanggil nama anak-anak mereka. Mendengar jeritan para ibu, Sanji kembali menegaskan bahwa inilah masalah yang paling sulit untuk diatasi. Sanji melesat dan melancarkan tendangan keras ke arah Sand Killingham. Sambil menyerang, Sanji berkata, penyebab dari semua ini adalah kau. Meskipun para raksasa kehilangan jejakmu, kau tidak bisa lari dariku. Lawannya terpental, tetapi hanya menyeringai. Astaga! Kau benar-benar tangguh. Sanji tetap menatap tajam ke arah musuhnya. Namun, lawannya tertawa sinis dan membalas, dasar bodoh. Ada perbedaan besar antara tangguh dan abadi. Tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Tapi keputusanmu tepat. Jika aku dikalahkan, kemampuanku akan hilang. Killingham memerintahkan Dewa Hujan untuk membawa anak-anak, sambil menantang Sanji menghentikannya. Jadi cobalah, mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkan Dewa Hujan. Maju! Dewa Hujan, bawa bocah-bocah itu. Sanji menatap Killingham dengan tatapan tajam. Ia sudah memahami kelemahan lawannya dan bersiap mengakhiri pertarungan. Sanji berkata, aku tahu kelemahanmu. Killingham justru semakin bersemangat. Ia menyadari Sanji bukan lawan biasa. Killingham pun menjawab, hahaha, benarkah? Menarik sekali. Dalam sekejap, Sanji melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Killingham menggunakan tendangan yang dilapisi haki. Killingham mulai bertanya sambil menyeringai, jadi maksudmu, kau bisa menggunakan haki raja? Kalau begitu, coba bunuh aku. Di tengah pertarungan, ucapan Skaper Gaban kembali terngiang di benak Sanji. Gaban pernah mengatakan bahwa Luffy benar-benar ingin menjadi Raja Bajak Laut dengan sepenuh hati, dan kapten mereka kini telah menjadi salah satu Yonko. Sanji mengingat saat dirinya bertanya kepada Gaban, apakah ia benar-benar memiliki haki raja? Saat itu Zoro juga ikut menyela, menanyakan hal yang sama tentang dirinya. Dalam ingatannya, Gaban menjelaskan bahwa Sanji memang memiliki potensi, tetapi masih ada sesuatu yang belum Sanji pahami
untuk benar-benar membangkitkan kekuatan tersebut. Ingatan itu membuat Sanji kembali teringat pada momen ketika Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut. Dengan sepenuh hatinya, panel pun berpindah ke Luffy melawan Imu. Imu berkata, "Akhirnya, kau menunjukkan dirimu, Joy Boy." Luffy kemudian menegaskan identitasnya di hadapan Imu. "Jangan panggil aku sesuka hatimu. Namaku Luffy. Aku orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut."